Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bersama saya untuk membahas latihan soal aspek penguasaan bidang IPS. Jadi kakak-kakak yang mengikuti tes substantif PPG Prajabatan, mari simak dan kibah soal bersama-sama. Jadi ini bukan bocoran tapi patut dipelajari. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang mencerminkan konektivitas antar ruang dalam kehidupan ekonomi? A. Penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan. B. Penduduk kota kebanyakan bermata pencarian di sektor jasa. C. Sebagian besar penduduk desa bermata pencarian di sektor pertanian. D. Tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. E. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E. Yang A ya, penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan. Jadi konektivitas ini artinya ketergantungan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dibedakan atas konektivitas antar ruang dan antar waktu. Jadi konektivitas antar ruang ini menunjukkan adanya ketergantungan antar ruang, misalnya antar desa dan kota. Kemudian dalam kehidupan ekonominya, konektivitas antar ruang itu sering terjadi. Contohnya, banyak orang desa yang mencari pekerjaan ke kota, karena di kota itu banyak lapangan pekerjaan. Sedangkan di desa itu lapangan pekerjaan hanya biasanya dalam satu atau dua sektor saja, misalnya nelayan atau petani, seperti itu. Oke, lanjut saja ke soal yang kedua. Berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa kecuali A. Penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian. B. Terorganisir pada paguyuban petani. C. Standar penghasilan berbeda-beda. D. Menghasilkan produk kerajinan. Dan E. Menggunakan standar upah minimum regional. Jelas ya, jawabannya E. Jadi kehidupan ekonomi masyarakat desa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Kalau di desa mayoritas bekerja di sektor pertanian, kemudian membuat kerajinan, kemudian nelayan, ya. Jadi standar penghasilannya pasti berbeda-beda. Kemudian biasanya diorganisir pada paguyuban atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Seperti misalnya ada paguyuban antar tani yang mengatur sektor pertanian. Kalau di kota kan ada UMR atau UMK ya. Jadi standar upahnya itu ada seperti itu. Oke, untuk yang ketiga, perubahan kehidupan pada masa Neolitikum sering disebut sebagai zaman revolusi kebudayaan manusia, masa praaksara. Dikarenakan A. Dikenalnya peralatan yang semakin halus menunjukkan kemajuan teknologi. B. Masyarakat praaksara mulai mengenal bangunan-bangunan besar seperti punden, berunda, dan menir. C. Mulai dikenalnya teknologi pengecoran logam. D. Bercampurnya kebudayaan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu yang menghasilkan kebudayaan baru. E. Mulainya kehidupan menetap yang berpengaruh dan dipengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Yang mana? Jawabannya E ya. Nah, mulainya kehidupan menetap dan berpengaruh dan dipengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Ya, jadi zaman Neolitikum ini zaman revolusi kebudayaan masa praaksara. Ya, mulainya kehidupan menetap yang berpengaruh dan dipengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Jadi kebudayaan manusia purba itu pada zaman batu dapat dibedakan menjadi empat ya, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, dan batu baru Neolitikum, dan Megalitikum. Setelah itu manusia mengenal logam sehingga disebut zaman logam. Pada masa zaman logam, kebudayaan zaman batu tetap berkembang. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Kita bahas satu persatu, mulai zaman batu tua, ya, Paleolitikum. Jadi pada zaman itu peralatan terbuat dari batu atau tulang yang masih kasar. Dua jenis alat yang dipergunakan adalah kapak, ya. Kemudian manusia hidup mencari makan dengan meramu atau berburu. Kemudian bertempat tinggal secara nomaden ya, berpindah-pindah.
Terus kemudian belum mengenal kesenian. Seperti itu. Dan yang kedua zaman Batu Madia atau Mesolitikum. Kehidupannya belum menetap. Ditemukannya Hockenmodinger, yaitu bukit-bukit di karang hasil sampah dapur. Kemudian ditemukan Aprisorods, yaitu gua-gua sebagai tempat tinggal. Manusia zaman ini sudah mengenal seni yang berupa lukisan pada dinding gua. Lukisan ini berbentuk cap tangan dan babi hutan. Nah, ini kalau melihat ada lukisan-lukisan di gua-gua ini pada zaman Mesolitikum sudah ada. Alat yang digunakan disebut pebble, pebble atau kapak Sumatera. Ya. Kemudian yang ketiga ini Neolitikum. Zaman ini merupakan revolusi pada masa prasejarah. Telah terjadinya perubahan yang mendasar pada corak kehidupan dan cara bertempat tinggal maupun peralatan hidupnya. Jadi peralatan sudah dihaluskan, bahkan diberi tangkai, ya, diberi pegangan maksudnya. Jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi dan lonjong. Pakainya sudah terbuat dari kulit kayu, perhiasannya terbuat dari batu dan manik-manik. Kemudian telah bertempat tinggal menetap ya, sedenter ya, sudah tidak berpindah-pindah lagi. Kemudian sudah memiliki kemampuan untuk bercocok tanam dan telah menganut kepercayaan animisme dan dinanisme. Kemudian yang terakhir zaman batu besar, megalitikum. Disebut zaman batu besar karena hasil-hasil kebudayaan umumnya terbuat dari batu dalam ukuran besar. Adapun hasil-hasil kebudayaan zaman ini adalah benda-benda berikut. Misalnya menir ya, yaitu suatu tugu yang terbuat dari batu besar. Biasanya menir ini digunakan untuk tempat memuja arwah leluhur. Kemudian dolmen. Dolmen itu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesajen. Kedua, kubur batu, yaitu tempat yang menyimpan mayat. Tempat menyimpan mayat. Kubur batu ini berbentuk persegi panjang dan terbuat dari lempengan-lempengan batu. Waruga, kubur batu yang berbentuk kubus. Sarkofagus, kubur batu yang berbentuk lesung. Sarkofagus itu terbuat dari batu-batu. Punden berundak merupakan suatu bangunan yang terbuat dari batu. Batu-batu ini disusun berundak-undak atau bertingkat seperti itu. Di Neolitikum ya, menandakan revolusi masa prasejarah itu tadi. Sudah ada kepercayaan animisme dan dinamisme ya. Kemudian itu tadi sudah menetap, tinggalnya tidak pindah-pindah seperti itu. Oke, ke soal yang selanjutnya. Raja Tarumanegara Purnawarman memerintahkan pembuatan terusan sungai dengan maksud apa? Memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara ke pesisir selatan Jawa Barat. Dia memperjelas batas dengan kerajaan lain. Dia mendorong aktivitas perekonomian di Kerajaan Tarumanegara. Di benteng menahan serangan musuh dari area laut. Ia menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang kaya. Apa gunanya untuk membuat terusan sungai? C ya, mendorong aktivitas perekonomian di Kerajaan Tarumanegara. Ya, jadi tahun 400-500 Masehi ini Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Ya, jadi berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan letak pusat Kerajaan Tarumanegara kira-kira di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Di keberadaan kerajaan ini ditunjukkan dengan ditemukannya beberapa prasasti yang juga berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi di antara dua sungai ya, Citarum sama Cisadane. Jadi kenapa disuruh membuat terusan sungai? Ya ini untuk mendorong aktivitas perekonomian di sekitar kerajaan. Jadi kan sungai ya. Jadi perlu untuk membuat terusan sungai sehingga perdagangan bisa terjadi. Ya, seperti itu. Tuh, pertanyaan yang selanjutnya, pernyataan berikut yang bukan produk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini gampang ya. Hikayat cerita atau dongeng yang berpanggal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh hikayat yang terkenal
Hikayat Amir Hamzah. Ini iya ya, sastra karya sastra yang berkembang pada kerajaan Islam. Kitab Suta Soma? Nah, ini kerajaan Hindu Buddha ya, salah ya. Berarti kemungkinan ini jawabannya. B. Babat, Babat ini kerajaan Islam ya. Suluk juga kerajaan Islam, Syair juga kerajaan Islam. Seperti itu. Yap. Jadi jawabannya Kitab Suta Soma yang merupakan karangan Pupra Panca pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini Hindu Buddha ya. Kemudian berikut ini merupakan langkah-langkah nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan stabilitas politik ASEAN, kecuali yang mana? Menjadi mediator dalam konflik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan? Saya rasa tidak. Kita keep A dulu ya. Indonesia menjadi penengah saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun 1987. Ini benar ya. C. Menjadi penengah antara Moro National Front Liberation dengan pemerintah Filipina. Ini benar. Berperan aktif dalam Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Ini benar. Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN. ASEAN Community pada KTT ke-9. Ini betul. Jadi jawabannya A ya. Kecuali itu tadi. Jadi Indonesia bukan menjadi mediator dalam konflik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Seperti itu. Oke, itu saja kali ini. Jadi 5 soal dulu. Kita lanjut lain waktu. Semoga soal-soal ini bisa menjadi doman bagi kakak-kakak belajar untuk mempersiapkan tes substantif PPK Prajabatan. Jadi dikembangkan lagi ya. Misalnya soal seperti ASEAN ini sering keluar juga. Jadi kakak-kakak pelajari seluk-beluk ASEAN, kemudian kerjasamanya terutama. Biasanya untuk soal itu yang ditanyakan bentuk kerjasamanya. Banyak keluar itu, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi lain waktu. Gibah soalnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam.